Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Joglo Nusantara. Kali ini kita akan membahas tutorial untuk pemasangan lampu perangkap hama atau disingkat LTI. Jadi sebelum kami membuatkan tutorialnya, perlu diketahui untuk Bapak Ibu petani di seluruh Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Yang pertama, bahwa negara kita ini adalah negara agraris, negara tropis ya, iklimnya tropis. Jadi ada iklim tropis, ada iklim subtropis. Nah, bedanya apa? Kalau tropis seperti di Indonesia ini, musimnya cuma ada dua, musim kemarau dengan musim penghujan. Artinya setiap tahun, setiap musim petani bisa bertani. Cuman apa masalahnya? Untuk pertanian tropis itu adalah hama dan penyakit. Karena apa? Di saat kemarau, di saat penghujan, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita itu masih ada. Itu salah satu rumah atau tempat hama itu masih berkembang. Beda dengan negara subtropis. Subtropis di 1 tahun sekali itu ada musim salju, kurang lebih berlangsung selama 4 bulan. Nah, adanya musim salju itu musuh alami, hama, bahkan tanaman pun selesai. Tidak ada yang hidup. Dari situlah berarti secara alam bahwa subtropis itu pemutusan hama bisa dibantu secara alam. Namun tetap ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya apa? Di situ memang tidak ada hama, atau hamanya populasinya rendah. Namun di saat musim salju tiba, petani tidak bisa bertani. Bahkan petani yang ingin menanam melon, menanam semangka, butuh pembungaan, dia harus mendatangkan serangga untuk melakukan penyerbukan secara alami. Itu yang pertama. Pemahaman yang kedua untuk petani bawang merah, petani padi, dan lain sebagainya. Pahamilah medan perang kita sebagai petani adalah hama. Nah, medan perangnya apa? Petani wajib tahu siklus hama. Contoh seperti ulat. Ulat itu berasal dari kupu-kupu. Hidupnya cuma 1 minggu. Habis itu dia bertelur, dia mati. Nah, telurnya ini butuh waktu 4-5 hari untuk menetas. Setelah menetas, jadilah ulat. Kalau di bawang merah, ulat itu bisa masuk ke dalam daun. Makanya kalau ulat sudah masuk di daun, itu pengendaliannya agak lumayan sulit. Ulat akan bertahan sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu, ulat menjadi kepompong di dalam tanah, butuh waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu, jadilah kupu-kupu lagi. Nah, lampu perangkap ini sebagai alat untuk memutus siklus agar perkembangan hama tidak mengalami peledakan. Jadi kita kendalikan pakai yang namanya lampu perangkap hama. Nah, sebelumnya kita kenalkan ini namanya LTI, bisa disingkat Light Trap Insect, jadi lampu perangkap hama. Lampu ini kita desain pakai tenaga surya, jadi Bapak Ibu tidak perlu butuh listrik. Lampu ini sudah nyala secara otomatis. Ini ada bagian panel, di dalamnya ini ada baterai otomatis sama bolam. Bolam lampu sudah kita desain pakai arus DC. Jadi lampu ini khusus untuk hama dengan menggunakan panel surya yang sudah kita desain. Nah, apabila panel ini kena sinar matahari selama 5 jam, itu sudah cukup untuk menyalakan lampu selama 12 jam. Walaupun situasi redup, panel surya tetap bekerja dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lampu ini sudah di sistem secara otomatis. Jadi di saat matahari terbenam, lampu akan menyala sendiri, dan di saat matahari terbit, lampu secara otomatis akan mati dan panel bekerja langsung mengisi baterai dan seterusnya. Nah, yang kedua, ini kita desain pakai aluminium agar supaya apa? Pertama itu awet, yang kedua juga ringan, dan yang ketiga tahan lama. Dan lampu ini kita desain ini bisa diatur sesuai dengan ketinggian tanaman ya. Ini bisa ketinggian sekitar 1 meter, 1 meter lebih. Ini nanti kita benam 80 cm. Jadi lampu ini bisa untuk tanaman pangan, tanaman horti, bahkan untuk perkebunan. Ini contoh.
Nah, ini kalau kita tutup, sudah kita pasang, kita tutup, dia akan nyala. Cuman ini redup. Ini tapi kalau malam sudah kelihatan. Ya. Nah, sekarang kita mulai untuk cara merakit lampu ya. Ini ada bagian-bagian yang kita siapkan. Ada lampu, ada kap lampu, ada penyangga bak, ada karet, ada kunci, baskom, dan ini ada deterjen. Dan untuk alat untuk menggali menancapkan tiang, ini ada alat yang namanya stros ya. Jadi tahap pertama kita pasang lampu. Ini kapnya kita pasang dulu, karetnya usahakan ditaruh di luar. Nah, ini setelah kap masuk, lampu bisa kita masukkan. Ini sudah posisi sudah nyala. Nah, setelah itu karet kita pasang. Sebenarnya karet ini hanya untuk variasi saja, supaya apa, penyangga itu tidak lepas. Ini sebenarnya di buku panduan juga sudah ada untuk tutorial pemasangan. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat lubang. Ini kita masukkan, usahakan pendek. Jadi kenapa lampu ini harus dipasang pendek? Tanaman bawang merah adalah tanaman yang pendek, jadi karakter terbangnya pun juga pendek. Makanya lampu juga ikut kita pendekkan. Jadi nanti begitu tanaman mulai ada pertumbuhan, lampu tinggal kita atur sesuai dengan ketinggian tanaman. Jadi usahakan lampu ini di atas tinggi daun dan mengikuti seterusnya ya. Tinggal nanti sesuai ketinggian kita tinggal ngancing. Nah, kayak gini. Nah, ini sementara kita tutup dulu. Ini kita tutup yang kuat agar supaya apa? Beban ini kurang lebih sekitar 5-6 liter, kena angin, kena goncangan, dia tidak akan roboh. Nah, setelah itu kita carikan air. Ini air kita pasang di sini, kita ikat itu supaya kena angin, bak baskom ini tidak jatuh. Nah, itu deterjen ini kurang lebih 1 sendok teh ya. Nah, kenapa ini harus kita pakai deterjen? Hama itu berbulu lilin ya. Kalau dia kena air, hanya kena air saja, dia akan mudah lompat atau mudah lepas dari jebakan. Tapi begitu kita kasih deterjen, semakin dia bergerak, semakin dia tercuci dan semakin dia terjebak. Oke, kita tunggu besok hasilnya seperti apa. Selamat ketemu lagi. Nah, ini adalah hasil tangkapan 1 malam ya, 1 malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, hasil tangkapan ini tidak bisa menjadi patokan satu hamparan sama, karena setiap hamparan itu populasinya berbeda-beda. Itu yang pertama, populasinya berbeda-beda, jenis hamanya pun juga berbeda-beda. Makanya hamparan satu dengan hamparan yang lain tidak bisa dipastikan bahwa itu populasinya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal nanti petani dalam hal menggunakan, memang kita sarankan untuk hamparan 1 hektar kita membutuhkan lampu sebanyak 30 unit. Contoh di sini ada semacam tanggul. Jadi anggap saja tanggul ini sudah tidak ada sumbernya. Karena apa? Hama itu adalah sumbernya dari segala penjuru,
dan munculnya itu sewaktu-waktu. Maka dalam hal untuk mengendalikan hama, untuk memutus siklus, dibutuhkan teknologi yang setiap hari secara otomatis bisa memutus hama di lahan Bapak Ibu semuanya. Makanya ini perlu strategi. Jadi kalau lampu ini sudah kita nyalakan, otomatis sumber hama sudah tidak ada di tanggul, melainkan dari sebelah utara atau sebelah samping kanan. Tapi untuk tanggul sudah tidak ada sumber. Nah, jadi musuhnya kita nanti, lawannya hama itu dari arah yang berlawanan. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan strategi seperti itu. Jadi kita pasang 1 minggu atau 5 hari sebelum tanam. Itu fungsinya apa? Untuk memutus siklus kepada suatu kawasan. Apabila kawasan hama populasinya sudah reda, sudah menurun karena hasil tangkapannya ini sudah reda, berarti tanda-tanda Bapak Ibu silahkan mulai ditanam. Jadi kalau di bawang merah mungkin di saat kita olah lahan, lampu sudah bisa dipasang. Sambil menunggu olahan jadi, hamanya sudah mulai berkurang, hampir-hampir tidak ada, silahkan baru berangkat. Dan jangan lupa perawatan lampu ini terus-menerus harus dilakukan. Misal kalau ada hama, silahkan diambil hamanya tiap pagi hari. Jangan sampai terlalu siang, nanti busuk. Kalau busuk ini nanti yang lain enggan masuk. Bisa diambil pakai saringan teh atau pakai serok ikan, itu juga boleh. Dan peringatan untuk Bapak Ibu sekalian yang menggunakan lampu, jangan sampai lampu ini menyala, air di dalam baskom ini kosong. Ini adalah senjata makan tuan. Karena apa? Kita berhasil mengundang hama, tapi tidak kita jebak. Nah, hasil apa? Hama akan berkembang dan akan menyerang pada tanaman di sekitar lampu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ingat untuk kunci sukses bagaimana menggunakan lampu perangkap hama. Untuk tahap selanjutnya, misal tanaman bawang merah itu umur 2 bulan. Jadi kurang 1 minggu lampu boleh dicabut. Nah, syaratnya kalau mencabut lampu itu di sore hari. Jadi lampu kita bawa pulang dalam kondisi baterainya yang penuh. Jadi kita simpan lebih aman. Oke, jadi sekian tutorial kita dari Duta Petani Andalan, Duta Petani Milenial, Kementerian Republik Indonesia. Sampai di sini, sampai ketemu lagi. Semoga pertemuan kali ini untuk mengawali perjumpaan kita yang lebih bermanfaat. Salam isi hari makin berisi.